Untuk menentukan medan magnet pada suatu titik yang ditimbulkan oleh arus listrik dalam suatu kawat melengkung, maka kita dapat menggunakan hukum Biot-Savart lagi untuk menuliskan magnitudo medan yang dihasilkan oleh satu elemen arus panjang. Lalu, kita integralkan untuk mendapatkan medan magnet total yang dibangkitkan oleh seluruh elemen arus panjang. Pengintegralan tersebut akan sulit dilakukan tergantung pada bentuk lengkungan dari kawat yang ditinjau. Namun, perhitungan akan menjadi cukup mudah kalau kawatnya berbentuk busur yang melingkar atau circular arc, dan titik tempat penentuan medan magnet berada di titik pusat kelengkungan. Gambar berikut memperlihatkan suatu kawat berbentuk busur dengan sudut pusat phi, jejari R besar, titik pusat C, dan mengalirkan arus I. Pada lokasi C, setiap elemen arus panjang IDS menimbulkan medan magnet diferensial dengan magnitudo dB, seperti yang telah dijabarkan dari hukum Biot-Savart. Sesuai dengan gambar bagian B, dimanapun letak elemen arus panjang pada busur, sudut theta di antara vektor ds dan vektor satuan R caping adalah selalu 90 derajat. Selain itu, R kecil selalu sama dengan R besar. Dengan demikian, penyulihan R besar untuk R kecil dan 90 derajat untuk theta pada penjabaran hukum Biot-Savart menghasilkan magnitudo medan magnet diferensial dB sama dengan mu0 bagi 4pi dikalikan IDS sin 90 derajat bagi R besar kuadrat. Sama dengan mu0 bagi 4pi dikalikan IDS bagi R besar kuadrat. Sesuai dengan gambar bagian C, penerapan aturan tangan kanan di sepanjang kawat menunjukkan bahwa semua medan magnet diferensial dB memiliki arah yang sama di titik C, yakni keluar dari permukaan slide ini. Dengan demikian, medan magnet total di titik C adalah jumlah atau tepatnya pengintegralan semua medan-medan diferensial dB. Dengan memanfaatkan identitas ds sama dengan rd phi, variabel pengintegralan dapat diubah dari ds menjadi d phi. Sehingga d sama dengan integral dB sama dengan integral dari 0 ke phi dari mu0 dibagi 4pi dikalikan IR besar d phi bagi R besar kuadrat. Semua mu0i bagi 4pi R besar dapat dikeluarkan dari tanda integral karena berupa tetapan. Dan perhitungan yang tertinggal sama dengan integral dari d phi. Hasil pengintegralan merumuskan medan magnet total di titik C sebagai B sama dengan mu0i phi dibagi 4pi R besar. Rumus ini hanya berlaku di pusat kelengkungan busur dan sudut phi dinyatakan dalam satuan radian. Sebagai contoh, magnitudo medan magnet di pusat dari kawat berarus yang berbentuk lingkaran penuh adalah mu0i kali 2 pi dibagi 4 pi R besar, atau sama dengan mu0i dibagi 2 R besar. Sekarang kita bahas gaya magnet pada dua kawat yang sejajar. Dua kawat panjang dan sejajar yang masing-masing mengalirkan arus listrik
ternyata mengenakan gaya satu sama lainnya. Gambar ini menampilkan kedua kawat tersebut dengan jarak D di antara mereka, dan masing-masing kawat dilalui arus listrik IA dan IB. Mari kita tentukan berapa besar dan arah gaya-gaya yang diakibatkan satu kawat terhadap yang lainnya. Mula-mula, kita akan menentukan gaya pada kawat B yang diakibatkan oleh arus listrik dalam kawat A. Arus ini menimbulkan medan magnet BA. Dan medan magnet inilah yang sebenarnya mengakibatkan gaya pada kawat B. Untuk menentukan gaya tersebut, kita perlu tahu magnitudo dan arah dari medan BA di lokasi yang ditinjau pada kawat B. Berdasarkan rumus medan magnet akibat kawat lurus yang sudah dibahas sebelumnya, magnitudo BA di setiap titik kawat B adalah BA sama dengan mu 0 IA dibagi 2πD. Aturan tangan kanan memberitahukan kita bahwa arah BA pada kawat B adalah ke bawah. Setelah kita tahu medan magnetnya, kita dapat menentukan gaya yang dihasilkan medan itu pada kawat B. Rumus gaya magnet pada kawat lurus memberitahukan kita bahwa gaya FBA yang bekerja pada bagian kawat sepanjang L dari kawat B yang disebabkan oleh medan magnet eksternal BA adalah vektor FBA sama dengan IB kali vektor L cross vektor BA. Pada gambar tadi, vektor L dan vektor BA adalah tegak lurus satu sama lainnya. Sehingga magnitudo gaya magnet FBA adalah FBA sama dengan IB kali L kali BA kali sin 90 derajat sama dengan mu 0 L IA IB dibagi 2πD. Arah dari gaya FBA adalah hasil perkalian silang vektor L cross BA. Penggunaan aturan tangan kanan untuk perkalian silang ini menunjukkan bahwa vektor FBA ditujukan langsung atau mendekat ke arah kawat A seperti terlihat pada gambar tadi. Dengan demikian, prosedur umum untuk menentukan gaya pada kawat yang mengalirkan arus listrik adalah seperti yang tercantum di dalam kotak ini. Gaya magnet pada kawat pertama yang diakibatkan kawat kedua. Tentukan dulu medan magnet pada kawat pertama yang diakibatkan arus pada kawat kedua, lalu tentukan gaya magnet pada kawat pertama yang diakibatkan medan magnet tersebut. Kini, kita dapat menggunakan prosedur ini untuk menentukan gaya magnet pada kawat A yang diakibatkan arus listrik dalam kawat B. Kita akan mendapati bahwa gaya ini ditujukan langsung ke arah kawat B, sehingga kedua kawat dengan arah arus yang sejajar akan saling tarik-menarik. Dapat diduga jika kedua kawat memiliki arah arus yang bertolak belakang atau berlawanan, mereka akan saling tolak-menolak.